Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Semoga kawan-kawan diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Kerajaan Mataram kuno. Di dalam Kerajaan Mataram kuno sudah pasti terselip berbagai kisah, yakni dari sejarah berdirinya, silsilah dari kerajaannya, prasasti-prasasti atau peninggalan dari kerajaannya, dan juga unsur-unsur kebudayaan dari kerajaannya. Pada kesempatan kali ini saya Rika Trisa Bania akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu atau kerajaan Medang di periode Jawa Tengah, yaitu merupakan kelanjutan dari kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi yang selanjutnya pindah ke Provinsi Jawa Timur pada abad ke-10. Penyebutan Mataram kuno atau Mataram Hindu ini berguna untuk membedakan antara kerajaan ini dan juga kerajaan Mataram Islam yang berdiri sejak abad ke-16. Pada umumnya, istilah kerajaan Medang hanya lazim dipakai untuk menyebutkan periode Jawa Timur saja. Padahal, berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, nama Medang sudah dikenal sejak periode sebelumnya, yaitu periode Jawa Tengah. Sementara itu, nama yang lazim dipakai untuk menyebutkan kerajaan Medang periode Jawa Tengah ini adalah Kerajaan Mataram, yaitu yang merujuk kepada salah satu daerah ibu kota kerajaan ini. Kadang untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16, Kerajaan Medang periode Jawa Tengah ini biasa pula disebut dengan Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Mataram Hindu. Perlu kita ketahui, bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah untuk pertama kalinya istana Kerajaan Medang diperkirakan berdiri. Nama ini telah ditemukan pada beberapa prasasti, misalnya Prasasti Minto dan Prasasti Anjuk Ladang. Istilah Mataram ini kemudian lazim dipakai untuk menyebut nama kerajaan secara keseluruhan, meskipun tidak selamanya kerajaan ini berpusat di sana. Sesungguhnya pusat Kerajaan Medang pernah mengalami beberapa kali perpindahan, bahkan sampai ke daerah Jawa Timur. Menurut perkiraan, Mataram terletak di daerah Yogyakarta, sekarang Mamranti dan Poh Pitu, dan diperkirakan terletak di daerah Kedu. Sementara itu sekarang disebut dengan nama Tambelang, sedangkan Watugalu sekarang disebut Megalu. Keduanya terletak di daerah Jombang, yaitu istana terakhir, yaitu Wiwitan, sekarang disebut dengan Wotan, yang terletak di daerah Madiun. Selanjutnya akan dijelaskan silsilah dari Kerajaan Medang yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Meira Agustin. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Meira Agustin, NPM 2021711027. Izin menjelaskan silsilah Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ratu ini merupakan penguasa yang pertama memerintah selama kurang lebih 29 tahun, dari 717 Masehi sampai 746 Masehi. Selanjutnya yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Pancapana. Raja kedua ini berkuasa pada abad ke-770 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Dara Nindra atau Indra. Raja ini merupakan bangsa Salirenda. Beliau berkuasa atas Kerajaan Medang sekaligus Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa pada abad 782 Masehi. Yang selanjutnya ada Sri Maharaja Rakai Warak. Raja ini merupakan penguasa keempat dari Kerajaan Medang sekaligus menguasai Kerajaan Sriwijaya. Kekuasaan dimulai pada abad 802 Masehi. Kemudian ada Rakai Garung. Raja ini merupakan penguasa kelima yang memegang tampuk kekuasaan di Kerajaan Medang. Ia merupakan wangsa Sanjaya dan berkuasa antara abad 828 sampai 847 Masehi. Kemudian ada Sri Maharaja Rakai Pikatan Empu Manuku yang merupakan raja ke-6 yang berkuasa sekitar abad 840-an. Selanjutnya ada Sri Maharaja Rakai Kayuwangi yang merupakan putra terakhir raja ke-6
yang mulai memimpin sejak 856 Masehi sampai 880-an Masehi. Yang kemudian kan dengan Sri Maharaja Rakai Watu Humalang. Raja ke-8 ini memulai pemerintahannya di Kerajaan Medang periode Jawa Tengah pada abad 890-an. Kemudian ada Sri Maharaja Rakai Watupura yang berkuasa di Jawa Tengah sejak abad ke-899 sampai 911 Masehi. Kemudian ada Empu Daksa yang merupakan raja ke-10 yang berkuasa sekitar 913 Masehi sampai 919 Masehi. Kemudian ada Sri Maharaja Rakai Layang yang memimpin sejak abad 919 sampai 924 Masehi. Kemudian selanjutnya lagi ada Sri Maharaja Rakai Sumba yang berkuasa pada abad 924 sampai 929 Masehi. Kemudian ada Empu Sindok yang merupakan raja ke-13 dan merupakan raja pertama dalam periode Jawa Timur. Ia memulai kekuasaannya pada abad 929 Masehi hingga 947 Masehi. Kemudian ada Sri Isyana Tunggawijaya yang memulai kekuasaan sekitar abad 947 Masehi. Kemudian ada Sri Makutawang Sawardana yang berkuasa sebelum abad 990 Masehi. Dan yang terakhir ada Sri Maharaja Isana Dharmawangsa yang berkuasa sejak abad 990 Masehi hingga 1016 Masehi. Dan tercatat dalam sejarah bahwa ia menikahkan putrinya dengan Erlangga. Terjadi serangan mendadak dari kerajaan Waram atas bantuan kerajaan Sriwijaya hingga kerajaan menjadi runtuh dan lahir kerajaan baru dengan Erlangga sebagai rajanya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firman Rahmat dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan prasasti kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, prasasti Kalasan. Ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta tahun 778 Masehi. Ditulis dalam huruf Pranagari, India Utara dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, prasasti Klurak. Ditemukan di Desa Prambanan tahun 782 Masehi. Ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pembuatan Arca Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sanggramadan Jaya. Yang ketiga, prasasti Canggal. Prasasti ini ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di wilayah Desa Canggal tahun 732 Masehi. Ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi tentang cerita pendirian lingga atau lambang Siwa di wilayah Kunjarang Kunja oleh Raja Sanjaya. Selain itu, prasasti ini juga menceritakan bahwa terdapat seorang raja yang memimpin Pulau Jawa sebelum dirinya yang bernama Asana yang kemudian digantikan oleh Sanjaya. Yang keempat, prasasti Matyasi. Ditemukan di Matyasi Kedung, Jawa Tengah tahun 907 Masehi menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Baliti, yaitu Raja Sanjaya, Rangkai Panangkaran, Rangkai Panunggalan, Rangkai Warak, Rangkai Garung, Rangkai Poikatan, Rangkai Kayuwangi, Rangkai Watu Humalang, dan Rangkai Watu Pura Diah Balitung. Untuk itu, prasasti Matyasi atau Kedu ini juga disebut dengan prasasti Belitung. Nama saya Restu Hafidh Abdul Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur kebudayaan Mataram kuno dari aspek budaya, bahasa, dan mata pencahariannya. Yang pertama dari budaya. Dalam kehidupan budaya, teknologi yang dicapai zaman Mataram kuno sudah dapat dikatakan maju.
bahkan berhasil mengembangkan budaya yang menjadi budaya baru yang bercirikan Indonesia atau Nusantara. Hal ini terlihat dari adanya penggunaan berbagai huruf dan bahasa yang beraneka ragam dalam prasasti yang dibuatnya. Kemajuan teknologi ini dapat dilihat sampai zaman sekarang. Contohnya yaitu Candi Borobudur yang merupakan ikon bangsa Indonesia dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Semangat kebudayaan masyarakat Mataram kuno sangatlah tinggi yang dibuktikan dengan banyaknya berbagai peninggalan berupa prasasti seperti prasasti Canggal tahun 732 Masehi dan prasasti Kelurak sekitar tahun 782 Masehi, serta berbagai candi yang tidak hanya agama Hindu, bahkan agama Buddha pun ada candinya. Contohnya Candi Prambanan yang beraliran Hindu dan Candi Borobudur yang beraliran Buddha. Selain itu, masyarakat Mataram kuno juga mampu membuat berbagai syair. Yang kedua yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa adalah sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Berdasarkan beberapa prasasti yang ditemukan dan dikaitkan dengan kerajaan Mataram kuno, diyakini bahwa bahasa yang digunakan saat itu adalah bahasa Sangsakerta. Selain itu, di samping bahasa Sangsakerta, ada juga yang meyakini bahwa bahasa Kawi atau Jawa kuno pun sudah dipergunakan sejak zaman itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahasa Melayu kuno pun mungkin saja dipergunakan sebagai sebagai alat bahasa pengantar atau bahasa informal, sebagai pengantar antar pedagang. Karena masa itu transaksi perdagangan sudah berkembang dan melibatkan antar pulau atau antar kerajaan. Walaupun mengenai bahasa Melayu kuno ini juga harus diteliti lebih lanjut dan dikaji lebih mendalam supaya validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya adalah dari segi mata pencaharian. Pada masa pemerintahan Dharma Wangsa Airlangga sudah berkembang perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional yang menawarkan hasil bumi dari sekitar kerajaan Mataram, termasuk hasil pertanian masyarakat. Dalam prasasti Kamalagan disebutkan bahwa adanya dagang besar dari pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan di seluruh wilayah Nusantara yang datang ke ujung Galuh yang merupakan pelabuhan di sekitar daerah Jawa Timur. Selain itu juga dalam prasasti lain juga disebutkan bahwa masyarakat sudah menggunakan pedati untuk mengangkut bahan perdagangan. Penggunaan pedati ini juga dapat disyaratkan bahwa perdagangan pada masa itu sudah berkembang dan menjalin hubungan yang luas dengan kerajaan atau bangsa lain. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosilawati dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu tentang kehidupan politik. Kerajaan Mataram diperintah oleh 2 dinasti atau wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Pada awalnya, yang berkuasa adalah Wangsa Sanjaya. Namun, setelah perkembangan berikutnya, muncullah keluarga Sailendra. Menurut para ahli, keluarga Sanjaya terdesak oleh keluarga Sailendra. Raja-raja yang berkuasa dari keluarga Sailendra seperti yang tertera dalam Sasti Ligot. Sedangkan
raja-raja dari dinasti Sanjaya yang tertera dalam prasasti Matias. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu sosial ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian, dikarenakan kondisi alam atau bumi Mataram yang sangat tertutup dari dunia luar, sehingga sulit untuk mengembangkan aktivitas perekonomiannya dengan pesat. Namun, keadaan ekonomi kerajaan Mataram kuno yang berada di pedalaman Jawa Tengah menyebabkan kerajaan itu terisolasi. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu kehidupan agama. Kerajaan Mataram kuno mulanya didominasi oleh agama Hindu atau Siwa. Namun, setelah Raja Sanjaya digantikan oleh putranya yang bernama Rakas Panangkaran. Nah, beliau lebih mendukung adanya perkembangan agama Buddha di kerajaan ini. Namun, setelah Raja Panangkaran wafat, sempat terjadi perpecahan antara keluarga yang masih menganut Hindu dan sebagian yang masih menganut agama Buddha. Namun, perpecahan tersebut tidak berlangsung lama. Untuk unsur yang selanjutnya yaitu unsur akulturasi. Di antaranya arsitektur masjid. Kompleks Masjid Gede Mataram terdiri atas bangunan masjid. Kompleks ini berfungsi sebagai tempat berkumpul warga pada zaman dahulu. Ada juga Gapura Daraksa. Gapura ini merupakan unsur budaya non-Islam yang paling mencolok pada arsitektur masjid tersebut. Gapura Paduraksa ini merupakan gerbang di pagar dinding bata yang mengelilingi masjid. Pada bagian kanan dan kiri gapura juga dihubungkan dengan pagar setinggi 2,5 meter yang mengelilingi kompleks masjid dan pemakaman. Ada juga atap. Atap yang digunakan pada masjid tersebut adalah tamber tumpuk 3. Mengapa menggunakan atap tamber tumpuk 3? Dikarenakan penggunaan atap bertumpuk pada masjid tersebut merupakan salah satu bentampuran budaya atau arsitektural Hindu pada kala itu. Ada juga elemen air. Pada Masjid Gede Mataram ini terdapat sebuah kolam yang digunakan sebagai mandi pada kala itu. Penambahan kolam tersebut didasari atas ajaran Hindu Buddha bahwa bangunan suci harus berdekatan dengan sumber air. Dan ada juga gaya arsitektur Hindu. Gaya arsitektur Hindu pada dasarnya dapat kita lihat melalui bangunan yang dianggap suci tersebut seperti candi-candi dan banyak lagi. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.